Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melida Solihah Dewi Pamitia sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai sel prokariotik. Jadi di sel prokariotik ini kita akan membahas mengenai morfologi, mengenai anatomi, reproduksi dan lain-lain. Jadi tetap semangat. Jadi teman-teman, sel prokariotik ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya pro adalah sebelum, karyon artinya nukleus. Jadi sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetiknya ini tidak dilindungi oleh membran. Nah, ciri-ciri sel prokariotik yang pertama, prokariotik ini merupakan makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti, dan semua sel prokariotik ini adalah uniseluler kecuali mikrobakteria. Dan prokariotik memiliki struktur internal seperti sitoskeleton. Prokariotik juga hanya mengandung satu lingkaran DNA kromosomal yang stabil. Prokariota memiliki rasio luas permukaan terhadap isi atau intinya. Prokariota terbagi menjadi dua, yaitu bakteria dan archaea. Jadi teman-teman, sel prokariotik ini tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran seperti retikulum endoplasma dan badan Golgi. Dan sel prokariota juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, namun mempunyai struktur yang sama, yang fungsinya itu sama, yaitu mesosom dan kromatofar. Dan sel prokariotik ini memiliki membran plasma nukleoid berupa DNA dan RNA dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Jadi itu ciri-ciri dari sel prokariotik. Selanjutnya ada morfologi sel prokariotik. Jadi teman-teman, ada 3 bentuk jenis sel prokariotik. Yang pertama ada kokus, yaitu berbentuk sferik. Yang kedua ada basili yang berbentuk tangkai, dan yang ketiga ada spirilla yang berbentuk spiral. Jadi yang di bawah itu adalah gambar dari 3 bentuk dasar prokariotik. Nah, jadi teman-teman, untuk jenis yang pertama ada Bacillus. Bacillus ini yang pertama ada Monobacillus dan ada Streptobacillus. Yang pertama Monobacillus ini bentuknya batang tunggal. Yang kedua ada Streptobacillus ini membentuk rantai atau membentuk batang berkoloni. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama Monobacillus ini cukup hanya satu batang saja ya, tidak ada rantainya atau tidak lebih dari satu. Dan contoh dari bakteri ini adalah Escherichia coli, Lactobacillus, Salmonella dan lain-lain. Dan contoh dari yang Streptobacillus atau yang bentuknya rantai ini contohnya adalah ada Acetobacter, Bacillus anthracis dan lain-lain. Dan jenis yang kedua yaitu Coccus. Coccus ini juga ada bermacam-macam ya, ada Monococcus, ada Diplococcus, Streptococcus, Staphylococcus dan lain-lain. Yang pertama yaitu Monococcus, ini bentuknya bola tunggal. Contohnya adalah Neisseria gonorrhoeae. Nah, selanjutnya ada Diplococcus. Diplococcus ini bentuknya bola berkoloni dua-dua. Contoh dari bakteri Diplococcus ini ada pneumonia atau jenis bakteri yang menyebabkan penyakit paru-paru. Jadi yang selanjutnya ada Streptococcus. Ini bentuknya bola berkoloni membentuk rantai. Contoh bakteri ini ada Streptococcus thermophilus dan lain-lain. Dan selanjutnya ada Staphylococcus atau bentuknya bola berkoloni membentuk buah anggur. Jadi bentuknya itu semacam buah anggur seperti itu. Contoh dari bakteri ini ada Staphylococcus aureus. Selanjutnya ada Sarkina, bentuknya bola berkoloni membentuk kubus. Contoh dari bakteri ini ada Sarkina sp. Selanjutnya yaitu ada Spirilla. Yang pertama dari jenis Spirilla adalah ada Spirillum atau berupa lengkung lebih dari setengah lingkaran. Contoh dari bakteri ini ada Spirillum minor. Yang kedua ada Spirochaeta, bentuknya lengkung seperti kumparan. Seperti bisa dilihat ya, contoh bakteri ini adalah Treponema pallidum, menyebab penyakit sifilis. Dan selanjutnya ada koma. Kenapa kok dinamakan koma? Kemungkinan bentuknya itu lengkung
setengah lengkung setengah lingkaran kayak gini. Contoh bakteri ini ada Vibrio. Kenapa kok Vibrio? Karena di membrannya, di dindingnya itu terdapat rambut-rambut halus kayak gitu. Nah, teman-teman, diskusi selanjutnya yaitu mengenai anatomi sel prokariotik. Ada sekitar 6 struktur penyusun sel prokariotik. Yang pertama ada membran plasma, ada sitoplasma, ribosom, dan materi genetik seperti DNA dan RNA. Nah, selain itu juga ada dinding sel dan flagela. Nah, mengenai fungsi-fungsinya, yang pertama ada membran plasma yang berfungsi untuk melindungi sel dengan cara menyaring dan mengatur lalu lintas ion dari dalam maupun dari luar sel. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan ya, cairan yang ada di dalam membran plasma. Nah, bagian ini tersusun oleh air, protein, lipid, mineral, serta enzim-enzim. Nah, di dalam sitoplasma ini akan terjadi terjadinya proses metabolisme sel berupa penyusunan anabolisme dan penguraian atau katabolisme zat-zat yang kemudian digunakan sebagai energi bagi sel tersebut. Nah, yang ketiga ada ribosom. Ribosom adalah bagian yang sangat kecil yang berfungsi untuk sintesis protein. Jadi ribosom ini juga berfungsi untuk menerjemahkan pesan yang dikirim dari DNA atau materi genetik tadi. Dan yang keempat ada materi genetik. Materi genetik ini ada DNA dan RNA. Nah, materi genetik pada sel prokariotik terbagi menjadi dua unit seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ada DNA atau asam deoksiribonukleat dan RNA atau asam ribonukleat. DNA tersusun oleh gula deoksiribosa, fosfat, serta basa nitrogen. DNA merupakan bagian yang membawa informasi genetik yang akan mewarisi sifat dari suatu organisme. Selanjutnya yaitu ada dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel yang memiliki fungsi untuk memberikan bentuk tubuh, memberikan bentuk pada suatu sel. Dan yang terakhir adalah flagela. Flagela ini adalah tonjolan panjang seperti cambuk yang membantu dalam gerak seluler. Jadi, alat gerak dalam sel prokariotik ini adalah flagela itu sendiri. Tetapi juga sering memiliki fungsi sebagai organel sensorik yang sensitif terhadap bahan kimia dan suhu di luar sel. Nah, yang selanjutnya ada reproduksi sel prokariotik. Jadi, reproduksi sel prokariotik ini tidak sama dengan reproduksi dari sel eukariotik. Jika sel eukariotik ini ada mitosis dan meiosis, tapi reproduksi dari sel prokariotik ini adalah pembelahan biner, di mana pembelahan biner ini sel bakterinya ini akan membelah menjadi 2 sel anak atau biner yang artinya itu 2. Seperti itu. Nah, untuk tahap pertama dalam reproduksi sel prokariotik yaitu replikasi DNA. Pembelahan sel pada bakteri memerlukan salinan atau duplikasi DNA, dan DNA tersebut terdapat pada kromosom bakteri. Jadi, sel-sel bakteri memiliki kromosom sirkular tunggal yang dapat ditemukan pada daerah khusus yang disebut nukleoid. Jadi, setelah DNA itu berhasil direplikasi, titik asal replikasi tersebut akan bergerak menuju ujung-ujung sel yang saling berlawanan dan menarik sisa-sisa kromosom tersebut. Dan proses replikasi masih berlanjut sampai seluruh kromosom itu tersalin sehingga semakin lama bagian kromosom dan DNA bakteri yang lengkap akan terbentuk. Jadi, tahap yang kedua, pemanjangan sel. Setelah 2 kromosom lengkap dengan DNA terbentuk, kedua kromosom tersebut akan berpindah ke ujung sel yang berlawanan yang mengakibatkan membran dan dinding sel bakteri memanjang. Pada tahap ini ukuran sel bakteri menjadi 2 kali ukuran semula dan terjadi pembagian sitoplasma dan distribusi bahan nukleus. Dan proses yang ketiga ini adalah pembentukan septum atau dinding pemisah. Setelah 2 kromosom bergerak menuju ujung sel yang berlawanan, akan muncul sekat atau dinding pemisah di tengah-tengah sel yang disebut septum. Septum ini terbentuk akibat pertumbuhan dinding sel bakteri yang
melintang. Jadi, selain menduplikasi DNA dan kromosom, bakteri juga melakukan regenerasi dinding sel karena dinding sel ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi bakteri. Nah, untuk tahap yang terakhir adalah pemisahan menjadi dua sel baru. Setelah pembentukan septum lengkap, sel induk terbelah menjadi dua sel anak yang identik atau sama persis dengan sel induk. Kemudian kedua sel anak tersebut akan dilepaskan untuk melanjutkan kehidupan mereka sebagai bakteri yang utuh. Dan dalam waktu 20-30 menit, setiap sel anakan tersebut dapat mengulangi proses pembelahan binernya yang sama untuk menghasilkan bakteri yang baru. Sehingga tidak heran waktu populasi bakteri saat waktu generasi yang pendek ini memungkinkan populasi bakteri ini akan menyesuaikan dengan lingkungannya ini secara cepat, seperti itu. Jadi dalam pembelahan biner ini, pemisahan dua sel anakan ini, setiap sel anakan ini dapat melakukan pembelahan biner kembali untuk membentuk bakteri yang baru, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah cara gerak sel prokariot. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sel prokariotik ini memiliki alat gerak yaitu flagel. Jadi beberapa bakteri lain juga mengandung fili yang mengikat mereka. Bakteri lincah umumnya didorong oleh satu atau lebih lambang seperti rambut yang disebut flagela. Jadi flagela itu semacam rambut yang dapat menjadi alat gerak dari sel prokariotik. Dan flagela ini berasal dari membran plasma dan berputar seperti helix. Filamen ini terdiri dari protein flagellin. Dan beberapa jenis bakteri lain memiliki rambut panjang yang disebut pili atau fimbria dan terbuat dari protein yang disebut chirus. Struktur ini tidak berperan dalam mobilitas tetapi berperan dalam perlekatan bakteri dengan bakteri lain dan dalam proses konjugasi. Untuk yang terakhir ini ada peranan bakteri. Bakteri juga ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Contoh bakteri yang menguntungkan ada Lactobacillus casei. Bakteri yang bisa digunakan untuk pembuatan keju, yogurt, dan lain-lain. Ada Acetobacter pseudomonas, bisa dibuat untuk pembuatan nata de coco dan lain-lain. Dan peranan bakteri yang merugikan ini contohnya adalah Mycobacterium tuberculosis, ini dapat menyebabkan penyakit TBC. Ada Salmonella typhi, ini menyebabkan penyakit tipes dan lain-lain. Nah, selain bakteri menguntungkan yang terdapat pada tabel tersebut, ada juga bakteri yang menguntungkan seperti bakteri nitrifikasi, bakteri nitrogen, dan bakteri usus. Bakteri nitrifikasi ini sangat menguntungkan karena menghasilkan senyawa yang diperlukan oleh tanaman, yaitu nitrat. Sedangkan bakteri nitrogen itu adalah bakteri yang mampu mengikat nitrogen bebas dari udara dan mengubahnya menjadi suatu senyawa yang dapat diserap oleh tumbuhan. Contohnya Rhizobium leguminosarum. Dan yang ketiga ada bakteri usus juga. Dan bakteri yang merugikan selanjutnya adalah ada juga bakteri yang merugikan. Contohnya bakteri denitrifikasi. Denitrifikasi itu sendiri adalah direduksinya nitrat sehingga terbentuk nitrit dan akhirnya menjadi amonia yang tidak dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Contohnya bakteri yang menyebabkan denitrifikasi adalah Micrococcus detrificans dan Pseudomonas detrinifications. Dan ada bakteri perusak makanan juga, seperti itu. Jadi contoh-contoh tersebut juga dapat bakteri-bakteri juga dapat menguntungkan, ada juga yang dapat merugikan. Guys, that's all our presentation for today. Thank you so much. Thank you for your nice attention and sorry for every our single mistakes. As we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.